sempat tuh aku ngerasain kayak aku nggak bisa napas sama sekali. Waktu itu nggak bisa napas sama sekali, terus aku muntah terus, muntah. Jadi aku kemasukan itu bukan yang ecek-ecek, ketawa-ketawa, nangis-nangis, tapi sempat waktu itu ada banyak kayak pertama orang gila ada, maung aya, ular ada, kayak cewek-cewek ada, pokoknya banyak banget. Dan setelah ustadznya bicara sama aku, dia ngomong, "Neng," bukan Neng sih, jadi si jinnya, kita nggak boleh percaya ya sama yang namanya jin, cuman dia ngomongnya dikirim dari orang-orang yang mungkin pada syirik ya sama aku, padahal aku nggak ngerti apa yang harus disyirikin, apa yang harus diirin dari aku, sehingga mereka iri ya, mengirimkan sesuatu yang memang apa sih menurutnya, apa ya, kayak gitu, memalukan. Asik. Ya iyalah, kamu mau bersayang itu ya secara sehat, jangan main jalan belakang. Itu sih awalnya dari situ. Intinya ada yang nggak suka aku punya prestasi ya, gitu ya, ada yang nggak suka aku punya prestasi ya, ada yang nggak suka aku di balapan. Jadi cara buat jatuhin aku itu dengan cara mistis kayak gitu. Pernah denger nggak sih kalian mistis kayak gitu? Akhirnya dari situ beberapa hari aku ngerasain sama aja seperti aku kemasukan terus selama 3 hari atau 4 hari ya waktu itu. Aku memutuskan buat nelpon Acep waktu itu. Nah, nelpon kayak gini, aku dibawalah ke sebuah pesantren. Apa sih? Pokoknya ke Garut situ, Pak Haji di situ. Aku masih dalam keadaan seperti itu. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa aku nggak mau dibawa ke Garut. Di jalan aja tidur kan, aku dari Tasik malam itu. Udah mau nyampe gerbang Garut, kayak gerbang udah mau masuk di Garut, aku tiba-tiba bangun dan sesampainya di sana, padahal udah depan rumah buat yang ngobatin itu, aku nggak mau turun. Yang lain udah turun, aku diem aja di mobil. Itu ngerasain perasaan, aku nggak mau turun. Sampai lawang Panto, bener-bener aku nggak mau masuk sama sekali, malah pengen pulang. Nggak tahu, mungkin itu godaannya ya. Masuk di situ aku ketemu asistennya aja udah beda. Aku masuk, set didampingi oleh Acep, didampingi oleh ibu saya, didampingi oleh Aopeng, tapi Aopeng nggak masuk kayaknya. Ada mama, ada Acep. So aku suruh duduk apa tidur itu, aku juga kaget sih. Aku juga nggak percaya sebenarnya, kayak sihir loh, ini tuh sihir. Aku nggak percaya apa yang aku lihat. Aku pun yang ngalamin nggak percaya, apalagi kalian yang ngedengerin cerita aku. Ini aku asli no hoax. Kalian bisa tanyain juga sama Cep DH, sama ibu aku yang memang ini real adanya. Aku bukan orang yang suka ngada-ngada. Itu waktu itu aku ada apa ya, banyak banget yang keluar dari tubuh aku, mulai dari di kaki aku nih, pokoknya sekujur tubuh aku ini ada benda. Mulai dari di kaki aku ada paku, lupa lagi aku, ada paku, ada beling ya, di kaki ini ada beling, ada paku, terus ada kawat beling. Pokoknya aku ngeliat sendiri, itu yang aku kagetin. Dari perut aku kan terlentang nih, tidur ya, terlentang nih, pas diambil itu keluarnya ular. Keluar ular dari perut aku, itu hidup si ularnya, cuman segede ini terus segimana ya panjangnya, nah segini nih, nah panjangnya segini ularnya. Aku langsung, itu ular, aku gak percaya kok bisa ada ular hidup keluar. Terus dari tangan juga sama, ada beling, ada kawat, tapi udah karat gitu gini, kawat panjang, kawat ya, ada paku, ada kawat. Dari sini sama ada ular, dari sini, dari telinga aku, dari mata. Cuman waktu itu yang di sini nggak diambil.
sini. Oke, setelah itu diambil, semua diambil, sampai aku bengong. Semua pas aku pulang aku bengong, ini beneran gitu kejadian apa? Aku tuh kayak ngerasa aku udah di dunia sinetron Indosiar yang azab itu. Aku mikir, sampai sekarang aku masih kayak, ya udahlah bodo amat ya, yang penting itu yang aku ngerasain. Setelah itu aku pulang. Setelah pulang dari situ aku ke Garut nggak cuma sekali, aku 2 kali, soalnya emang belum sembuh. Kesana lagi, terus habis sana aku berobat lagi ke banyak sih, soalnya aku nggak sembuh waktu itu. Berobat ke sini udah, ke sana udah, ke sini semuanya udah aku coba, udah aku intinya mah ikhtiar. Aku teh pengen sembuh, pengen biasa lagi, pengen normal kayak biasa lagi. Sampai pada akhirnya ada ustadz yang ngomong sama aku, "Dan Neng berhenti aja balap." Kenapa? Kata, karena kalau misalnya Neng terus-terusan masih di balap, Neng bakalan gitu-gitu terus. Kayak gitu. Aku teh sempat dilema sih sebenarnya, karena aku sayang banget kan sama orang-orang yang ada di tim, terutama di dunia balap tuh. Aku seneng banget, aku sayang banget sama mereka. Sampai mikir, nah sih piraga kieu gitu kan. Kata aku nanti juga enggak lah, aku masih ngeyel aja kan. Di sana aku masih sering ikutan balap gitu, walaupun jarang-jarang. Nah, sampai akhirnya terakhir itu aku berobat sama ada orang Tasik juga. Di sana memang pulang dari sana udah ngerasa enakan banget, hati aku tenang, udah kayak mulai pemikiran, udah agak heran, nggak ngelamun lagi dari situ. Tapi pengobatannya emang belum selesai karena kendala waktu dan juga segala macam, jadi aku nggak bisa untuk nerusin berobat di sana. Dan banyak orang tanya, kenapa aku berhenti balap? Sebenarnya aku tuh nggak mau, aku tuh sebenarnya nggak mau aku berhenti balap. Semuanya teman-temanku, aku sebenarnya nggak mau banget buat ninggalin Rambo, buat ninggalin tim aku, teman-teman aku di dunia balap. Sebenarnya aku nggak mau, berat sekali untuk memutuskan ini semua. Aku perlu mikir 1 tahun. Ini terjadi akhir Agustus ya. Mulai prestasi aku mulai turun, kalian tahu, yang pasti tahu. Sampai 2019 aku sama sekali doang aku balap. Aku udah nggak lagi balap. Aku masih mikir, ya Allah lanjut nggak? Aku lanjut balap lagi nggak ya? Setelah aku buat keputusan, walaupun keputusan ini berat banget aku mutusin untuk berhenti. Tapi apa harus boleh buat? Tongeret, sorry guys, kalian kalau belum pernah tahu ngedenger suara tongeret, nah ini suara tongeret, tret, suara motor. Di kota tuh nggak ada tongeret. Aku juga di Tasik tuh nggak pernah ngedengerin suara yang begini. Gila, kampung banget kan? Kampungan. Ini terakhir. Jadi melownya hilang lah, itu tongeret, sebel. Aku memutuskan untuk berhenti dari dunia balap. Bukannya aku nggak sayang, bukannya aku nggak pengen, hanya saja ini menurut aku terlalu beresiko untuk diri aku dan buat masa depan aku. Aku udah sadar sih sekarang, aku tuh cewek. Ya mungkin pilihan ya ini ya. Dulu aku memilih untuk balap dan sekarang aku memilih untuk tidak lagi berada di dunia tersebut. Soalnya aku kan cewek, aku bakalan nikah, aku bakalan berumah tangga, dan juga masih banyak lah hal yang penting dan memang harus aku lakuin. Aku mikir balap itu bukan suatu kerjaan yang berjangka panjang, karena kita bisa ngelakuin itu cuma pada saat kita sehat aja. Jadi aku memutuskan berhenti karena dari dulu aku nganggep semua ini cuma hobi doang, hobi yang dibayar. Enggak, hobi doang. Ya, pilihan aku sekarang, aku berhenti balap karena terlalu beresiko. Dan
ada hal yang lebih penting yang harus aku kejar dan aku kerjakan. Makanya aku berhenti balap. Ya mungkin sampai di sini teman-temanku semuanya, cerita yang bisa aku sampaikan sama kalian semua. Ada iklan nggak apa-apa ya, karena aku memang awalnya nggak mau cerita, tapi nggak tahu kenapa aku pengen ceritain aja sama kalian biar nggak ada yang tanya-tanya lagi sama aku kenapa aku berhenti balap. Dan aku mau ngucapin banyak terima kasih buat semuanya, buat teman-teman aku, buat tim aku, buat Aceh, buat Openg, untuk semua sponsor aku, Hood Graphic, Seven Brand, terus Rolling Speed. Aku minta maaf karena untuk tahun ini dan tahun selanjutnya aku nggak bisa melanjutin untuk balapan lagi. Terima kasih atas partisipasinya buat semuanya, buat teman-teman aku semua yang suka ngedukung aku pas aku lagi balap, yang suka videoin aku, buat para fotografer. Makasih banget, tanpa kalian nggak akan ada momen-momen yang bisa aku ingat, aku kenang. Pokoknya kalian semua luar biasa. Aku kangen sebenarnya ke sirkuit, mungkin aku bakalan main kok sana ke sirkuit ketemu kalian. So buat kalian hati-hati. Ini aku cuma sekedar sharing, kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga aku nggak masalah. Soalnya aku cuma mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya ada orang yang sirik sama aku buat ngejatuhin aku dengan cara yang gitu. Nggak perlu tau lah kalian orangnya siapa. Tapi memang bener gak sih, di dunia balap itu kental dengan yang namanya magic mistis. Wow. Terakhir dari aku, terima kasih, semoga kalian suka. Oke teman-teman, aku pengen kalian tetap support aku di bidang yang lain. Walaupun aku udah nggak di balapan, aku pengen kalian terus support aku di bidang yang lain. Dan untuk selanjutnya aku bakalan ngadain Q&A. Jadi buat kalian yang masih penasaran sama semua cerita aku, kalian bisa langsung kasih aja pertanyaannya, nanti aku buat di Instastory ataupun di postingan. Nanti kalian tinggal nanyain aja dan siapkan sebuah pertanyaan untuk aku, oke? Aku tunggu ya. Sarang heo.